pagi hari ini kita akan belajar sama-sama. Ada ayat yang indah di Ratapan 3. Di situ temanya adalah apa? Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Yuk kita baca sama-sama yuk. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 dan tadi ditambah ayat yang ke-25. Ya, udah ada di depan. Kita baca sama-sama. 1 2 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, baik bagi jiwa yang mencari Dia. Ya, ada 3 hal yang kita baca dari ayat ini. Yang pertama adalah apa? Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya. Ya, Tuhan punya kasih yang besar, kasih yang luar biasa, ya. Tidak habis-habisnya, ada dikatakan di situ. Ya. Makanya apa yang Tuhan minta dari kita apa? Ayo terus mengasihi. Ayo terus mengasihi. Yang utama apa? Mengasihi Tuhan. Karena apa? Kita bisa belajar dari Tuhan. Ya, tidak habis-habisnya rahmat-Nya. Yang kedua, bahwa kasih Tuhan itu selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ya, saya tahu di tempat ini setiap pagi, setiap saat mungkin kita selalu doa sama Tuhan. Mencari Tuhan itu tujuannya apa sih mencari Tuhan? Karena kita ngerti ayat ini. Kasih Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Ya mungkin kadang kalau kita mau tidur rasanya, aduh badan capek banget ya tiap hari. Pak Robi setiap hari kerja. Mas Dewo dari pagi hingga sore kerja. Cirina juga kerja. Bowo juga tiap hari melayani Tuhan. Rasanya capek, kita butuh istirahat. Yang Tuhan minta dari kita apa? Setiap pagi saat kita bangun tidur, itu adalah anugerah. Itu adalah suatu anugerah karena apa? Kasih Tuhan buat kita sungguh luar biasa, tidak pernah habis. Dan selalu baru tiap pagi. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, di ayat yang ke-25 dikatakan di sana, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Di saat kita mencari Tuhan, Tuhan itu selalu baik. Ya, sama kayak misalnya nih kita masih kurang punya orang tua nih. Pak Rubi, papa mama masih sudah ada. Ya, saya puji Tuhan masih punya ibu mertua, ibu saya di Jogja. Ini ibu mertua saya di sampingnya Pak Rubi. Puji Tuhan masih punya orang tua yang selalu ngajari kita. Ya, Mas Dewo mungkin punya, Silvana punya, Cirina masih, ya, Bowo juga masih punya. Itu wujud bahwa apa? Tuhan tuh ngasih sesuatu, seseorang yang sangat mengasihi kita. Saya percaya orang tua kita masing-masing pasti sangat menyayangi kita. Kalaupun mungkin yang ibu-ibu dulu waktu melahirkan anak-anak rasanya karu-karuan sakitnya. Tapi begitu melahirkan, begitu lahir di dunia rasanya apa? Adanya cuma hatinya seneng. Adanya cuma sukacita. Seperti itulah Tuhan. Selalu baik bagi orang, tapi apa yang berharap pada Tuhan. Ya makanya ayo dari ayat ini kita belajar sama-sama. Yang pertama, Tuhan itu selalu punya kasih yang tak pernah habis-habisnya. Yang kedua, kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Dan yang ketiga, ayo selalu berharap sama Tuhan supaya apa? Kasih itu nyata dalam hidup kita. Seperti kasih ibu, bapak ke kita semua pada waktu mungkin kita masih kecil, kita sudah dewasa. Ya, sampai nanti kita lanjut usia, kasih itu tidak pernah mandek. Ya, makanya ada quote dikatakan di sana berikutnya, kasih Allah bagi kita tidak pernah padam. Ketika dikatakan bahwa kasih Tuhan itu teguh, itu berarti intensitasnya tidak pernah goyah. Dia sepenuhnya 100% mengasihi kita setiap saat. Tidak pernah ada momen di mana Allah tidak ada bagi kita 100% intens. Ya, kasih Allah bagi kita tidak pernah padam. Yang jadi masalah di sini apa? Kadang kita yang merasa Tuhan kok tidak sayang aku ya. Ya, padahal seorang hamba Tuhan katakan seperti ini. Kasih Allah bagi kita tidak pernah padam. Ketika dikatakan bahwa kasih ke Allah Tuhan itu teguh, berarti intensitasnya tidak pernah goyah. Dia sepenuhnya 100% mengasihi kita setiap saat. Tidak pernah ada momen di mana kasih Allah bagi kita tidak 100%. Ayo sama-sama nyadari nih, bahwa kasih Allah itu tidak pernah berubah. Ya, kita ingat selalu Ratapan 3 tadi.
Kasih Tuhan tak berkesudahan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya. Artinya apa? Tidak pernah berubah kasih setia Tuhan. Dan yang kedua, Dia selalu mengasihi kita 100%. Ya, tinggal pertanyaannya buat kita nih. Apakah saya, termasuk saya juga, udah 100% belum sih ngasihi Tuhan? Tuhan itu sesuatu yang tidak kelihatan buat kita, tapi ada di dalam hati kita. Udah belum sih kita ngasih Tuhan 100%? Banyak hal sederhana kalau kita namanya mau mengasihi. Dulu waktu teman-teman, Bapak Ibu semua pacaran, pengennya kan bendino ketemu, tiap hari ketemu. Itu wujud bahwa apa? Saya mengasihi. Bahwa mengasihi Lia, pasti dulu waktu awal-awal juga pengennya ketemu Lia tiap hari. Jangan sampai enggak ketemu. Saya pun sama istri saya dulu, waktu pertama ketemu waktu kuliah, pengennya juga nek iso kuliah bareng. Di kelas yang sama mungkin. Ya, karena apa? Saya punya kasih. Pengen 100% ngasihi. Ya, ayo kita belajar nih. Yang pertama kita ingat bahwa kasih Allah tidak pernah berubah. Itu yang harus kita ingat bareng-bareng. Tinggal bagaimana kita juga sama, kasih kepada Allah tidak pernah berubah. Karena apa? Dia selalu mengasihi kita 100%. Buktinya apa? Kita lihat pada waktu penciptaan bumi. Ya. Hari pertama itu langit dan bumi diciptakan. Cahaya dan kegelapannya. Hari kedua cakrawala dan air. Hari ketiga tumbuh-tumbuhan, tanaman serta daratan dan lautan. Hari keempat benda-benda penerang langit. Hari kelima hewan air dan burung. Hari keenam hewan darat dan baru manusia. Ya. Kenapa selama 5 hari dan 6 hari, mungkin dikatakan 6 hari itu separuh, Tuhan tidak nyiptakan manusia di depan? Kenapa Tuhan ciptakan manusia itu di belakang? Seolah-olah apa? Tuhan itu sudah sediakan semua mulai hari pertama sampai hari ke-6 separuh hari. Barulah diciptakan manusia. Kalau kita renungkan ini, ya, nanti Bapak Ibu baca di Kejadian 1 ayat 1 sampai 25. Berarti apa? Allah menciptakan segala sesuatu, baru manusia diciptakan. Berarti apa? Tuhan menciptakan manusia itu setelah semuanya ada. Setelah semuanya siap, setelah semuanya ready. Itu wujud bahwa pertama kali Tuhan ciptakan kita, pertama kali Tuhan ciptakan manusia itu apa? Tujuannya Tuhan mau mengasihi manusia. Ya, kita lihat nih, 6 hari Tuhan bekerja. Ya, kayak saya dulu tahun 2013 sampai 2022 awal, 23 awal, saya kerja di luar kota. Ketemu anak sama istri seminggu sekali. Rasanya tuh ngitung tiap hari tuh, hari pertama Senin, enggak pulang, Selasa enggak pulang, Rebu enggak pulang, Kamis enggak pulang, Jumat enggak pulang, Sabtu baru pulang. Rasanya tuh pengen ketemu tiap hari. Yang tak pikir apa nanti Sabtu ngapain ya? Nanti Sabtu nek ketemu harus ngapain ya? Itu sama dengan Tuhan. Kenapa Tuhan nyiptakan manusia terakhir? Ya karena apa? Tuhan pengen mengasihi manusia. 6 hari loh Tuhan bekerja. Mulai nyiptakan buminya, langitnya, cakrawala, air, tumbuh-tumbuhan, benda-benda penerang, hewan air, darat, dan terakhir manusia. Itu wujud bahwa apa? Tuhan mengasihi manusia. Nek iso manusiane ora rekoso. Semuanya udah ada, semuanya udah ready. Ya, kayak kita nih misalnya nih, mau main ke ini yang paling dekat berarti mana nih? Paragon. Ya. Misalnya kita masuk Paragon, kondisinya kotong melompong. Enggak ada isinya apa-apa, cuma toko tok besar. Rasanya lah malas lah masuk lah. Ngapain saya masuk? Ya. Tapi kalau sekarang kayak DP Mall begitu masuk, wah kok tempatnya enak ya, tempatnya nyaman ya, kita masih penasaran pengen masuk. Seperti itulah Tuhan sama kita. Ya, Allah menciptakan kita karena Allah mengasihi kita semua. Itu hal yang pertama, wujud bahwa Tuhan mengasihi kita. Semua disediakan oleh Tuhan untuk apa? Biar manusia menikmati.
Allah menciptakan segala sesuatu baru, diciptakanlah manusia. Yang kedua, pada waktu penciptaan manusia, ya kita lihat sama-sama, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Kita baca di Kejadian 1 ayat 27, saya bacakan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala yang merayap di bumi. Berkatalah buat manusia apa sih? Yang pertama, bukti Allah mengasihi manusia. Tadi yang pertama pada waktu penciptaan, yang kedua pada saat manusia diciptakan itu kasih Allah apa? Yang pertama, Tuhan menciptakan manusia itu serupa dengan gambarnya. Maka Allah menciptakan manusia yang menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Karena Allah berharap apa? Manusia itu bisa memiliki karakter Allah. Salah satunya apa? Kasih. Makanya Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa. Ayo kita sadari dalam setiap kesempatan, setiap hari yang kita miliki, saya ini loh diciptakan serupa dengan Allah. Tujuannya apa? Biar menurunkan salah satu karakternya Allah, kasih. Tuhan udah mengasihi kita, ayo kita miliki kasih seperti kasih Tuhan buat kita semua. Yang kedua, memberkati manusia untuk menguasai dan mengusahakan bumi. Dikatakan di sana, Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkannya itu, berkuasalah atas ikan di laut dan burung di udara dan atas segala yang merayap di bumi. Hal yang kedua yang Allah berikan buat kita manusia, supaya apa? Kita diberkati Tuhan dan jadi berkat. Ya, dua hal. Yang pertama tadi pada waktu penciptaan bumi, dan yang kedua tujuannya menciptakan manusia apa? Tuhan ciptakan sesuai gambarnya supaya kita berkarakter juga kasih. Yang kedua, memberkati kita semua supaya kehidupan kita pun jadi berkat dan menikmati segala yang Tuhan sediakan. Ya, kalau kita misalnya punya tanaman buah di rumah, contohnya mungkin punya kelengkeng. Sekarang kan ada kelengkeng yang modelnya gede-gede itu ya. Karena saya punya teman di daerah Pedurungan sana, depannya itu tanamannya enggak gede, tapi buahnya gede-gede. Jadi kelengkeng itu kayak apel, tapi apel hijau yang kecil dulu. Besarnya seperti itu. Pada saya dikasih, tak rasa kok enak ya, kok manis ya. Ya opone aku minta tanamannya, gitu loh. Ya, ternyata nanam kelengkeng itu ya enggak gampang. Saya dikasih bibit sama teman saya yang sudah ada buahnya. Ya, ternyata karena ketidaktahuan, ya, buahnya rontok semua. Saya tanya teman saya, kok bisa rontok ya buah? Pak, itu sebenarnya enggak rontok, tapi ada binatang yang makan. Ya, apa namanya? Kelelawar. Ya, ternyata kelelawar itu paling seneng kelengkeng. Jadi teman-teman kalau punya kelengkeng, sekarang ini yang punya tanaman kelengkeng itu kan kalau udah gede-gede kan pasti apa dibungkus itu loh. Itu tujuannya apa? Biar kalong enggak bisa makan. Karena kalong tuh paling seneng sama kelengkeng. Ya makanya besok kalau saya minta lagi, kalau memang sudah berbuah ya tak tutupi, tak berongsongi, biar apa? Kalong enggak bisa masuk. Ya seperti itulah kasih Tuhan buat kita. Kita menikmati kelengkeng yang manis, kita nikmati, dan akhirnya apa? Pengen lagi, pengen lagi. Ya, yang namanya kasih itu sesuatu yang kita rasakan dan kita pengen terus menikmati. Ya, jadi apa sih makna kasih setia? Ya, makna kasih setia adalah komitmen kesetiaan Allah yang tanpa batas kepada manusia karena memandang perjanjiannya yang sudah diikatkan dengan manusia. Karena itu kasih setia Allah tidak memandang siapa kita. Ya, apa maknanya? Bahwa kasih setia itu butuh komitmen. Tuhan udah mengasihi kita dan Tuhan rindu kita mengasihi. Kalau kita mau mengasihi, yang pertama butuh apa? Komitmen dari kita. Bagaimana kita, Tuhan? Tuhan udah banyak ngasih saya loh. Kita sehat, itu wujud Tuhan ngasihi kita. Bapak Ibu teman-teman yang kerja, itu wujud Tuhan mengasihi kita. Kita punya anak, itu wujud Tuhan mengasihi kita. Kita punya keluarga, itu wujud bahwa Tuhan mengasihi kita. Ayo nih, miliki komitmen.
Bahwa di tengah keluarga kita juga harus mengasihi Tuhan. Di tengah pekerjaan kita juga harus mengasihi Tuhan. Di tengah sekolah, adik-adik semua, ayo wujud mengasihi Tuhan. Bowo yang melayani, ayo mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Karena apa? Dikatakan di firman Tuhan, Tuhan tidak memandang siapa manusia. Ya, Mazmur 8 ayat 4-6 saya bacakan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau sudah membuat hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa dan atas buatan tanganmu segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Tuhan tidak pernah lihat siapa kita, apa kedudukan kita, apa jabatan kita, seberapa kita punya berkat dari Tuhan. Tuhan tidak pernah lihat kita. Karena apa? Firman Tuhan tadi diratapan, kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Kesetiaan Tuhan pun tidak ada batasnya buat kita semua. Yang membatasi apa? Dosa kita. Makanya ada firman Tuhan, doamu tidak nyampe sama Tuhan karena apa? Dihalangi oleh dosa kita. Tuhan itu ada di hati kita, ada di hati kita. Tinggal kita ngomong, Tuhan, aku butuh ini, aku suka ini, aku mengasihi Tuhan karena ini. Ya. Jadi ingat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah ada batasnya. Tuhan juga minta sama kita, kasih Tuhan lebih dan lebih lagi. Siapapun kita, Tuhan tidak akan memandang siapa kita. Dia tidak melihat siapa kita. Yang penting apa? Kita mau setia. Ada beberapa hal yang pagi ini kita akan pelajari bagaimana kasih Tuhan buat manusia kita semua. Ya, yang pertama, bahwa Tuhan itu sudah memilih kita semua. Mazmur 4 ayat 3 dikatakan di sana, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Kita ini udah dipilih sama Tuhan. Dari sekian banyak orang di lingkungan kita ini salah satu umat pilihan Tuhan. Bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Kalau kita berada di tempat ini, kita bersekutu bersama, itu karena apa? Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyayangi kita. Ya, dan Tuhan akan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Nyatakan apa yang kita minta, apa yang kita rindu, nyatakan sama Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah memilih kita. Yang namanya dipilih. Saya milih Bu Ririn jadi istri saya, berarti apa? Saya harus 100% ngasihi. Udah pilihan saya. Dan saya tahu istri saya milih saya juga pasti banyak pertimbangan waktu itu. Yang namanya dipilih itu sesuatu yang berarti buat kita. Pemain sepak bola Indonesia, kenapa kemarin banyak orang luar negeri datang ke Indonesia? Karena apa? Di antara 200 sekian miliar juta orang, ternyata milih 11 orang tuh angel banget. Akhirnya apa? Beberapa orang luar negeri yang dulu keturunan Indonesia ditarik. Karena apa? Milihnya susah. Tapi buat kita, Tuhan lihat tuh apa? Hati kita. Tuhan tidak lihat kemampuan kita, tidak lihat apapun yang kita miliki. Kalaupun kita punya kelemahan, Tuhan tidak lihat itu. Yang Tuhan lihat hati kita. Jadi yang pertama, yakini bahwa Tuhan udah milih kita untuk dikasihi Tuhan. Makanya kita pun belajar untuk mengasihi Tuhan. Yang kedua, di saat kita udah dipilih Tuhan, ayo belajar senangkan hati Tuhan lewat pujian kita. Mazmur 30 ayat 4 dikatakan di sana, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkan syukur kepada namanya yang kudus. Kita udah dipilih nih, ayo belajar nih, nyembah Tuhan, muji Tuhan. Kan paling senang tau kalau kita punya istri, punya suami saling memuji. Ya, saya ini tergolong orang yang kadang susah untuk ngasih reward. Memuji itu susah. Tapi saya mau belajar dari Tuhan, karena Tuhan udah ngasih kita. Ya. Ngomong langsung memuji itu kadang susah. Tapi Tuhan minta sama kita, ayo belajar nyembah Tuhan, belajar memuji Tuhan. Karena apa? Itu wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi Tuhan sudah memilih kita, yang kedua kita harus selalu memuji Tuhan. Yang ketiga, kita harus selalu mengasihi Tuhan. Mazmur 31 ayat 23,
Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang setiawan, tapi orang yang membuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Ya, firman Tuhan mungkin keras buat kita ini pagi ini. Dikasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Ayo, jangan sampai kita tidak mengasihi Tuhan. Belajar mengasihi. Karena kasih Tuhan tidak pernah habis, rahmatnya selalu baru tiap pagi. Itu yang jadi pedoman kita. 3 hal pagi ini kita lihat bagaimana kasih Tuhan buat manusia. Yang pertama, Tuhan sudah memilih kita. Yang kedua, saat Tuhan sudah memilih kita, kita harus memuji Tuhan selalu, wujud bahwa kita bersyukur. Dan yang ketiga, kita harus selalu mengasihi Tuhan. Sekarang apa sih janji Tuhan buat kita semua pada saat kita mau mengasihi Tuhan? Ya, yang pertama, janji Tuhan bagi kita semua anak-anak Tuhan apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Mazmur 37 ayat 28, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Luar biasa loh janji Tuhan. Asal kita tidak pernah ninggalin Tuhan. Ya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Ia tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya. Luar biasa janji Tuhan. Ya, ayo nih belajar. Tuhan aja begitu mengasihi kita. Bahkan Tuhan kasih Tuhan Yesus buat kita, nebus dosa kita semua. Anaknya yang tunggal buat kita. Dulu kita berdosa, tapi karena Tuhan Yesus datang ke dunia menebus dosa kita. Ini yang kita pakai. Bahwa Tuhan mengasihi kita, kita pun harus belajar mengasihi Tuhan. Karena Dia tidak pernah ninggalin kita. Mungkin kita merasa dewi, merasa sendiri, itu hanya perasaan kita sendiri. Tinggal kita ngomong Tuhan. Ya, kayak kita misalnya malam-malam di rumah tiba-tiba lampunya mati. PLN-nya rusak mungkin. Yang kita cari pertama adalah apa? Terang. Entah itu lilin, entah itu baterai. Kalau sekarang mungkin zamannya langsung nyekeli handphone, flashnya dinyalain. Itu wujud bahwa kita butuh terang. Sama dengan kita sama Tuhan. Tuhan itu terang buat kita. Ya, jadi ayo yakini bahwa pastikan bahwa Tuhan tidak pernah ninggalin kita. Jangan pernah kita merasa sendiri, karena Tuhan ada dalam diri kita. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, Tuhan akan selalu menyayangi kita. Amsal 3 ayat 12 dikatakan di sana, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Ya. Saya punya lingkungan orang yang mengasihi. Mulai dari sejak saya kecil sampai saat ini. Ya, salah satu orang yang buat saya amat sangat mengasihi sampai akhir hayatnya itu adalah mak saya. Ya, karena apa? Saya sejak kecil, waktu dulu saya pernah cerita, mulai SD sampai SMP itu saya sering kalau liburan panjang atau malam minggu diantar ayah saya ke tempat mak saya untuk ngancani tidur. Ya, kalau misalnya pas libur ya saya mungkin bisa seminggu di sana. Ya, yang saya ingat waktu itu mak saya itu minta sama saya, "So nek kowe wis gede, aku tak melu kowe ya." Ya, itu kata-kata mak saya yang sampai hari ini tidak pernah terwujud. Ya karena apa? Dia sendiri. Anaknya cuma ayah saya tok. Ya. Tapi mak saya ini dari sejak saya kecil udah sendiri. Berarti beliau pulang ke surga itu tahun 2011. Ya. 2011 itu berarti umur saya 40 kurang sedikit lah. Ya. Sesuatu yang tidak pernah terwujud karena apa? Saya di luar kota. Sejak saya nikah saya udah di luar kota. Tidak mungkin mak saya tak gotong ngalur ngidul. Akhirnya mak saya tinggal di rumah dekat orang tua saya. Yang buat saya merasa saking sayangnya mak saya. Ya. 2 minggu yang lalu saya sempat buka foto zaman dulu. Ya. Ada salah satu album yang ternyata saya masih nyimpen nih. Waktu mak saya pulang ke surga. Saya ngelihat tanggalnya kan di foto itu kan ada memori ya. Kalau kita lihat di properti kan tanggalnya berapa. Saya ternyata baru ingat itu. Ternyata mak saya dipanggil Tuhan
pas saya ulang tahun. Buat saya, ternyata benar-benar ya. Pulang ke surga aja milih tanggal dalam tanda kutip. Pas saya ulang tahun. Ya, saya ngelihat, ternyata seperti itu ya kasihnya ya. Mau pulang ke surga aja dalam tanda kutip bisa milih tanggal. Tanggal pas putune ulang tahun. Makanya 2 minggu yang lalu saya sempat pada waktu doa, Tuhan, benar seperti itu ya namanya kasih. Sampai pulang ke surga aja milih tanggal. Ya. Itu manusia. Buat kita kasihnya bisa seperti itu. Ya, karena dari mak saya banyak belajar melayani, karena mak saya dari sejak beliau kecil sampai dewasa tidak pernah ninggalin pelayanan. Kalaupun hanya kur. Tidak pernah pelayanan yang lain, cuma kur aja. Cuma yang namanya kur itu kalau di gereja saya di GPDI Jogja, yang namanya kur itu kalau mau datang ibadah setengah jam sebelum ibadah mulai harus sudah datang. Ya, dan setengah jam setelah ibadah selesai latihan kur sampai 1 jam 2 jam. Itu yang tiap minggu saya kerjakan. Jadi ibadahnya jam 9, jam setengah 9 itu udah di gereja, dan pulangnya biasanya antara jam 12 sampai jam 1. Itu dilakukan setiap minggu rutin. Makanya dari situ saya juga belajar banyak. Sampai akhirnya 2 minggu yang lalu waktu saya melihat, ternyata kasihnya sampai seperti itu ya. Meninggal aja milih tanggal. Itu wujud bahwa Tuhan menyayangi kita. Manusia bisa menyayangi aja sampai seperti itu. Ya, makanya saya juga merasa, Tuhan, dulu saya tidak keluar kota ya mungkin emak ikut saya sampai akhir hayatnya. Tapi karena sejak tahun 2000 saya udah di luar kota, saya tidak mungkin bawa emak saya ngalor ngidul. Karena pindah-pindah kota setiap 2-3 tahun sampai sekarang. Ya, Tuhan akan selalu menyayangi kita. Ingat firman Tuhan. Allah memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Saya yakin bahwa Bapak Ibu pernah dulu zaman kecil minta sesuatu sama Bapak itu kadang tidak dikasih. Tapi Bapak bukannya tidak pernah mikirin itu, pasti mikir yang terbaik. Belum waktunya, kayak sekarang, zaman sekarang nih, Arwen minta handphone sekarang sama Mas Dewo kan tidak mungkin, sesuatu tak tukoki ya. Samsung yang paling larang kan tidak mungkin. Ben ya nek kamu udah SMP misalnya, tak beliin. Tuhan pasti punya waktu yang terbaik. Karena apa? Tuhan sayang kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan menjadi anak-anaknya Tuhan. Ibrani 12 ayat 6 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, kita ini jadi anak-anaknya Tuhan. Yang namanya jadi anak, kadang kita nuntut ke orang tua tuh, kita tuh kadang macam-macam. Pengennya ini, apalagi zaman sekarang nih, anak-anak Gen Z. Ya. Enggak seperti kita zaman dulu. Zaman dulu kalau saya mainan ya paling badminton, sepak bola. Nah, sekarang ini mainannya apa? Dari handphone udah bisa macam-macam nih. Nontonnya bisa macam-macam nih. Ya. Ayo belajar didik anak kita supaya apa? Tetap ada di jalurnya Tuhan. Kita punya handphone ya dipakai untuk sesuatu yang jadi berkat. Karena apa? Di sini semua ada. Tidak seperti kita dulu, handphone cuma bisanya telepon sama SMS zaman dulu ya, Bo ya, zaman kita kecil. Ya, wis ngono harganya mahal banget wis. Ya, kadang gaji kita nggak beli handphone wis nutut. Ya, tapi zaman sekarang semuanya ada. Yang penting apa? Kalau anak-anak zaman sekarang enggak dicari apa? Yang penting ada toko sing ono sinyale, wifi, itu yang dicari. Ya, enggak peduli isinya apa, pokoknya masuk aja. Ayo belajar nih. Kita ini anak Tuhan, harus mau dididik sama Tuhan. Dididik sesuatu yang benar. Makanya dikatakan, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kita ini anak Tuhan. Ayo nyatakan bagi lingkungan kita bahwa kita ini anak Tuhan. Lewat apa? Jadi kasih. Ya. Pertanyaan buat kita saat ini, bagaimana kehidupan kita saat ini? 100%kah kita ngasih Tuhan? Atau berapa persen?
Ya, mungkin kita tidak bisa 100% ngasih Tuhan. Tapi ayo kita belajar. Tuhan udah 100% kayak tadi dikatakan nama Tuhan. Belajar Tuhan. Piye ya sebenarnya saya bisa 100% ngasih Tuhan. Ya lewat hidup kita sehari-hari. Mungkin baru 10% lah. Tuhan, saya mau 20%. Naik lagi 30%, naik lagi 50%, naik lagi 75%. Akhirnya apa? Bisa 100%. Yang namanya belajar itu harus belajar tiap hari, diulang tiap hari supaya apa? Bisa 100%. Ya, kita lihat salah satu tokoh di Perjanjian Lama yang namanya Yosua. Ya, Yosua adalah anak dari Nun, dari suku Efraim yang merupakan keturunan Yusuf dan Yakub. Nama aslinya adalah Hosea, tapi Musa menamai Yosua dan ia diutus memimpin bangsa itu masuk ke tanah Kanaan. Jadi yang namanya Yosua ini adalah keturunannya dari Yusuf. Yusuf itu adalah anak yang paling dikasihi sama Yakub, makanya saudara-saudaranya pada iri. Keturunan orang yang dikasihi ya berarti dikasihi. Kalau dalam bahasa gampangnya. Ya, makanya yang namanya Yosua ini adalah salah satu orang yang dikasihi Tuhan. Dan Yosua pun mengalami sesuatu yang pernah tidak pernah. Yosua lahir sebagai seorang budak di Mesir, tapi akhirnya apa? Jadi penakluk Kanaan. Hidupnya pernah ngerasain tidak pernah juga. Pernah dia juga jadi budak di Mesir. Tapi kenapa Tuhan pakai dia? Yuk kita baca di Keluaran 33 ayat 7 sampai 11. Ya, saya bacakan. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan jauh dari perkemahan dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan di luar perkemahan. Apabila Musa pergi keluar kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu gerbang kemah, dan berbicara Tuhan kepada Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di depan pintu, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembali ia ke perkemahan. Tetapi ini yang jadi berkat buat kita. Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Dia selalu mendampingi Musa dimanapun Musa ada. Tidak pernah meninggalkan itu. Berarti apa? Seorang yang setia dan punya kasih yang luar biasa sama Musa, terlebih lagi sama Tuhan. Ya, dimanapun Musa. Makanya dia kenapa dipanggil sama Tuhan untuk seorang pemimpin? Awalnya dari seorang budak. Yang kedua, selalu mendampingi Musa dimanapun Musa ada. Kesetiaannya tidak bisa diragukan lagi. Makanya kalau kita melihat dari semua, mulai dari Keluaran sampai kitab Yosua, kalau Bapak Ibu baca semua, karakter Yosua adalah apa? Punya integritas, punya kerendahan hati, punya ketaatan, punya keberanian dan kesetiaan yang kuat kepada Tuhan. Makanya apa? Dia diangkat menjadi pemimpin bangsa itu. Ya, punya integritas, punya kerendahan hati, ketaatan, keberanian, dan yang utama adalah apa? Setia. Kayak tadi firman Tuhan, tidak meninggalkan kemah itu sedetik pun. Karena apa? Dia setia. Kasihnya sama Musa luar biasa. Ya, sebagai pemimpin bangsa Israel, dia dikenal karena memimpin dengan iman, keberanian, dan kesetiaan, menggantikan Musa untuk membawa bangsa itu merebut tanah perjanjian. Dari 12 pengintai, hanya 2 yang dipakai Tuhan. Mereka sama-sama anak Tuhan semuanya, tapi yang 10 naik bahasa gampangnya hati ini cilik. Tapi yang 2, Kaleb dan Yosua, punya pemikiran bahwa kalau Tuhan bisa berikan. Karena apa? Kesetiaan Yosua. Ya, makanya di Bilangan 11 dikatakan, maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata, apakah engkau begitu giat mendukung aku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga pada mereka. Ini yang diharapkan Musa sebenarnya. Yosua sejak mudanya menjadi abdi Musa. Makanya Musa berharap kalau semua anak muda seperti Yosua, berarti apa? Semua dipenuhi oleh roh Tuhan.
Ya, ayo nih belajar dari Yosua. Kesetiaannya. Karena apa? Punya kasih kepada Musa dan kepada Tuhan. Yosua adalah contoh yang hidup dengan iman dan semangat kepada Tuhan. Bahkan ketika banyak orang Israel tidak melakukannya, imannya lah yang memampukannya untuk hidup melampaui generasi yang keluar dari Mesir memasuki tanah perjanjian. Dari semua generasi Yosua, hanya 2 orang yang dipilih masuk tanah Kanaan, Yosua dan Kaleb. Karena apa? Tuhan sangat menghargai kesetiaannya. Tapi yang menjadi pemimpin adalah apa? Yosua. Ya, Bilangan 27:15 dikatakan, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat Israel seorang yang mengepali mereka waktu keluar dan masuk dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman, ambillah Yosua bin Nun seorang yang penuh roh dan letakkanlah tanganmu di atasnya. Ini saat Yosua dipilih menjadi pemimpin. Tuhan yang memerintahkan, ambillah Yosua bin Nun seorang yang penuh roh dan letakkanlah tanganmu atasnya. Satu teladan bagaimana Yosua dipilih oleh Tuhan. Karena apa? Awalnya punya kasih dari seorang budak, setia menjadi abdinya Musa. Budak jadi abdi, jadi pemimpin. Ya, kita belajar dari Yosua. Karena apa? Punya kasih. Awalnya kepada Musa, tapi akhirnya apa? Kasih kepada Tuhan, setia. Makanya di Yeremia 31 di sana dikatakan, dari hanya Yosua 22:5 ya. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Yosua 22:5 ya. Mengasihi Tuhan. Ya, itu yang Yosua lakukan. Memerintahkan kepada seluruh umat Israel, kasih Tuhan. Supaya apa? Hidup kita bisa seturut jalan yang ditunjukkannya dan selalu mengikuti perintahnya, tetap berpaut pada Tuhan dan berbakti senantiasa kepada Tuhan. Mungkin bagi kita yang namanya mengasihi itu bisa gampang, bisa angel memang. Tidak semudah dikatakan. Apalagi kalau kita mengasihi orang yang mungkin buat kita jengkel ke. Piye ya Tuhan, saya wis dingenekke kok. Masa aku gak bales. Ya. Hati saya ini loh udah loro hati ibaratnya. Saya harus balas, tapi firman Tuhan pagi ini harus belajar sama Tuhan. Karena Tuhan udah mengasihi kita 100%. Dan kasihnya tidak pernah berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, sebagai ayat yang terakhir kita baca di Yeremia 31 ayat 3-4. Yuk kita baca bareng-bareng. Yeremia 31 ayat 3-4. 1, 2, 3. Dari jauh Tuhan menamakan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Hei anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dengan tari-tarian orang yang bersukaria. Kita tidak ngerti, saya tidak ngerti godaan kita masing-masing. Ayo ini kita belajar ada di dalam kasih Tuhan, dan kasih itu kita nyatakan buat lingkungan kita semua. Supaya apa? Pada saat Tuhan mengasihi kita, terus akan kita rasakan tiap hari kasih Tuhan. Aku akan membangun kembali engkau sehingga engkau dibangun. Engkau akan menghiasi dirimu dengan rebana dan akan tampil dengan tarian. Maksudnya apa sih? Ada sukacita dalam hidup kita kalau hidup kita penuh dengan kasih Tuhan. Ya, lagu yang kita nyanyikan sebelum firman Tuhan tadi indah buat saya. Karena apa? Dikatakan tidak akan pernah berakhir kasih setiamu. Selalu nyata dalam hidupku, tidak pernah berhenti berharap kepadamu. Karena apa? Tuhan Yesus segalanya buat kita. Ayo pagi ini belajar bahwa terus yakini ratapan 3. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, tidak pernah habis rahmatnya, dan akan selalu baru untuk kita nikmati setiap hari. Amin. Itu firman Tuhan pada siang hari ini.